Baik, sudah muncul share screen-nya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalian juga sudah menjalankan itu Python Shield-nya. Mana udah dibuka apa namanya Python-nya. Jadi Python itu kan apa namanya ya pemrograman interpretatif multiguna gitu. Jadi dia tidak seperti bahasa lain yang agak susah dimengerti, tapi Python ini dia lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, sejarahnya ya kita nggak perlu terlalu bahas teori lah, nanti itu di teorinya aja. Nah, jadi ya intinya dengan Python ini kita jauh lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, terus kemudian yang pertama kan kalian udah install tuh, udah install ya. Nah, itu ada yang mungkin pakai Linux gitu, atau ada yang pakai Windows atau bahkan pakai Android gitu, nggak masalah. Yang penting sudah bisa terinstall Python-nya. Yang kalau belum, ya silakan kalian install dulu. Jadi cari aja downloadannya, terus cari apa namanya install yang terbaru di python.org gitu ya. Python python.org/download. Nah, kemudian itu kalian bisa download source-nya. Nah, biasanya dia dalam bentuk zip. Terus kemudian habis sudah selesai di download, di ekstrak, kemudian di install. Nah, terus apa namanya ya udah diikutin aja prosedurnya. Kalaupun misalkan kalian mau gabungin gitu antara modul setup sama installernya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun misalkan mau dibikin pengaturan, nanti di configure-nya sendiri bisa. Nah, terus kalau udah dijalanin, kalau udah diinstal, bisa diatur path-nya supaya nanti gimana ya? Ya gampangnya ya langsung aja lah dijalani. Yang apa namanya? Yang idle, yang ada tulisan idle Python gitu. Karena nanti yang kita mau jalani itu shell-nya atau shell-nya. Nah, terus ataupun kalau misalkan mau apa namanya kesulitan nyari bukan action-nya ya, nyari file apa namanya run-nya, nah itu bisa kalian pakai CMD, terus akses gitu ya, control panel, terus kemudian ke sistem, itu tergantung kalian naruh path-nya tadi. Ya, pokoknya bisa masuk dari CMD gitu untuk menjalankannya. Nah, terus nanti yang muncul di apa namanya di tampilan kalian itu berbeda nggak sama yang saya share?
Berbeda, Pak. Ya. Nah, jadi yang muncul di tampilan kalian itu dia apa ibaratnya? Langsung dari command line-nya gitu. Jadi command line-nya si Python. Nah, kalau bisa juga kalau misalkan kalian mau lebih rapi gitu ya. Lebih rapi jadi nanti di sini di sebelah kiri contohnya ya. Ini di sebelah kiri itu codingannya. Nanti hasilnya di tempat yang lain. Misalkan print hello. Nah, tapi ini harus di save dulu. Jadi kalau saya ini pakai editor supaya dia lebih 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 menarik aja, lebih rapi, lebih menarik. Terus kemudian nanti apa ada uh, udah ada pengaturannya, dibantu pengaturannya sama tools editornya itu. Nah itu bebas kalian mau pakai editor untuk program apa aja bisa dipakai. Ini kayak saya pakai Genie. Kalian mau pakai apa namanya visual editor ya atau apa ya pokoknya tools yang kalian misalkan kalian udah pernah pakai editor bisa pakai editor atau kalau misalkan mau pure pakai Python-nya pakai shell-nya juga nggak apa-apa. Nanti saya juga ganti pakai shell karena yang kita pelajarin masih basic banget basicnya aja sih. Jadi kalau pakai editor ini ya mungkin nanti levelnya kalau misalkan kalian mau terlihat lebih rapi terus juga nanti mau dikonfigurasi lebih luas segala macam. Nah itu nanti kalau pakai editor ini caranya ya kalian install dulu editornya, terus kemudian filenya disimpan disimpan di path-nya si Python, dimana kalian ngatakin Python-nya itu sampai taruh di dalamnya, itu nanti simpannya di situ, baru nanti kebaca, terus disimpan di save-nya di .py gitu misalkan. Enggak misalkan ya memang harus itu .py nama file terus kemudian .py. Kalau kalian misalkan simpan sekarang gitu ya, misalkan kalian tulis tuh kayak yang saya tulis print hello, nah terus kalian enter, ya kan kalau di Python itu dia langsung compilernya itu langsung apa namanya di enter itu compilernya itu langsung jalanin hello di bawahnya kan. Nah kalau saya ini dia harus dieksekusi dulu ini sama si editornya ini. Kelihatan ya yang itemnya nggak kelihatan yang CMD-nya ya? Enggak, Pak. Nggak kelihatan ya, ini saya pindahin. Dia udah kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya nanti kayak gitu. Jadi dia ada layar layar compilernya sendiri. Jadi dia nanti ada worksheet-nya. Jadi maksudnya lembar kerjanya yang tadi itu yang di editor itu buat kita bikin coding. Nah terus ketika dia di compiler dia ada layarnya sendiri hasil eksekusinya. Kan dia munculinnya begitu kayak gini. Ini muncul tulisan hello terus kemudian dia ngasih tahu program executed with code nggak ada error gitu nol, terus press enter nanti keluar. Itu kalau kalian mau pakai editor. Nah caranya tadi bebas kalian download aja, cari editornya pakai Genie atau pakai tadi ya visual editor atau pakai yang biasa dipakai tools buat modding itu kayak misalkan PHP++ pakai Eclipse gitu ya atau pakai yang sejenis-jenis itulah. Itu yang editor itu tools buat kita bantu modding. Nantinya di kedepannya kalian juga pasti kenal editor sendiri. Nah nanti itu dia diketik di sana cara makainya itu di cara makanya install tadi kan ya, Python-nya diinstal terus editornya diinstal. Nah nanti tinggal ya bikin aja lembar baru gitu ya. Lembar baru kalian bikin. Kalau di sini udah di Genie ini udah ada contoh-contohnya, misalkan kita mau bikin formatnya
file apa gitu ya. Jadi kalau di sini kita pakai langsung ini .py, karena kan Python itu ekstensinya di belakangnya itu .py kalau kalian nge-set. Tapi dia begini munculnya. Ini agak apa namanya? Ya agak mengganggu lah. Saya biasanya dikosongin dulu, nanti di save-nya harus di dalam ini ya, di sini kalau di atas nih kalian lihat nih ada C user segala macam. Ini saya naruhnya di situ. Apa namanya, si installernya si Python dia di sini installnya. Nah kita naruh filenya ini yang kita tulis ketik-ketik terus di save, naruhnya di situ juga jadi satu biar kebaca sama si Pythonnya. Itu harus di save dulu biar kelihatan. Python. Ya. Ya, terus sekarang ya kalau kalian udah install, nah kalian coba bikin cetak aja dulu, bikin apa namanya, mencetak tulisan. Mencetak tulisan itu ya sintaksnya kayak gini. Print, saya ganti dulu deh, saya ganti yang ini ya, Python pakai ini Python shell-nya. Udah muncul belum? Udah muncul belum? Muncul, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Ya itu Python shell-nya itu muncul seperti itu, sama ya. Nah disitu coba kalian ketik ya tadi print, kalian mau mencetak tulisan nih misalkan, ya dia sintaks itu ya pakai kata print depannya, print kemudian apa namanya, tes gitu ya, ataupun datang. Nah kan kalau kayak begini dia nandain udah bener tuh print, terus kan ada warnanya juga ya. Nah itu nanti dia mau warnanya ngasih tahu kalau sintaks yang kita masukin itu benar. Nah itu cara compile itu tinggal di enter dia. Nah terus habis itu langsung muncul tulisan selamat datang. Nah cuman bedanya kalau nggak pakai editor, kita main di apa namanya, di operasinya si shell ini, yaitu digabung seperti antara coding sama hasil execute-nya dimunculin di situ juga. Kalau kita pakai editor ya tadi dia munculnya di command form. Nah itu kalian silahkan coba-coba dulu cetak untuk mencetak ya. Nah ini kalau dibandingkan dengan pemrograman yang lain gitu, misalkan bahasa ya kan dasarnya itu C atau C++, ini ya lebih sederhana. Misalkan contohnya kalau di bahasa C atau C++ itu di setiap akhir line gitu ya, di setiap akhir pengetikan itu di belakangnya ada titik koma, namanya semikolon, itu pakai titik koma. Nah kalau ini nggak usah, dia langsung ngetik aja. Oke, terus kemudian sintaks dasarnya ya tadi, sintaks dasarnya itu ya ngeprint tadi, tulisan ngeprint. Terus kemudian case sensitif ya ini sekalian. Jadi sifatnya si Python itu dia sifatnya case sensitif, artinya huruf besar sama huruf kecil itu memiliki perbedaan. Jadi jangan sampai salah ngetik. Misalkan kalau kalian ngetik printnya itu gede, misalkan P-nya itu gede, print selamat datang. Nah ini kan udah kelihatan ya P dari apa namanya, sintaks printnya aja itu nggak ada highlightnya gitu. Nah, itu
kemungkinan error. Bisa enter. Nah, itu ada tulisan keterangan error. Kalau printnya ini not defined. Nah, itu harusnya p-nya itu huruf kecil. Berarti sifatnya si sintaks ini case sensitive. Nanti dia akan berlaku buat semua yang digunakan di dalam sintaksnya, variabel ataupun fungsi-fungsi lainnya itu kayak gitu juga. Terus selanjutnya comment. Comment itu artinya komentar ya, komentar. Nah, komentar ini dia kayak semacam kode di dalam script Python. Nah, tapi dia tidak dieksekusi atau tidak dijalankan sama si toolsnya ini, si Python ini sama mesin ini. Dia bisa dikatakan sebagai sebuah catatan gitu ya, yang bisa dibuat keterangan di scriptnya. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu tinggal dipakein tanda bintang. Contohnya misalkan kayak ini ya, misalkan ini kayak gitu, screen kayak gitu. Bintang ini contoh mencetak tulisan. Nah, itu saya enter aja dia udah nggak kebaca tuh, ini contoh mencetak tulisan itu udah nggak baca. Misalkan kayak print. Nah, ya ini contohnya kalau misalkan di dalam coding gitu nanti kita mau bikin sebuah script gitu ya, kayak gini, print sama cetak. Nah, cuman kita mau nandain nih, kita programmer mau nandain ini tulisan ini tuh, ataupun misalkan ya nantinya misalkan kalian bikin codingan yang panjang gitu, agak panjang. Nah, terus kalian pengen nandain kalau codingan panjang itu untuk fungsi atau untuk melakukan sebuah fitur gitu misalkan ya. Nah, terus ya udah disimpan, tapi tulisan keterangan itu nggak hilang. Jadi nanti ketika kalian masuk lagi coding terus kalian lihat codingan ini codingan yang mana ya gitu, misalkan kan kalau misalkan mau tahu kan harus, kalau misalkan mau ngecek dengan benar ya codingannya harus dieksekusi ataupun di kalau dieksekusi berarti seluruh programnya jalan. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu, nah codingan itu yang kita komen gitu, kita coba tidak berlakukan. Kalau misalkan kita cut, jadi nanti error. Nah, ini kita kasih komen biar dia tidak aktif. Atau kita kasih mau ngasih komentar, mau kasih keterangan kayak ya ini print selamat datang ini contoh untuk mencetak tulisan di dalam codingan gitu. Jadi orang kan pakai dengan codingan, oh ini codingan untuk melihat ataupun codingan untuk mencetak tulisan gitu. Jadi dia tahu. Nah, itu seperti itu gunanya dari sebuah komen. Nah, kalau misalkan dia pakai tanda pagar kayak gini, ini dia bisa ke non aktif gitu ya, atau di komen hanya satu baris. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mau komen agak panjang, nah itu kita bisa pakai kutip 2 3 kali. Nah, terus ntar nutupnya juga pakai itu. Atau misalkan kayak gini, ini kutip 2 tapi ditulis 3 kali. Terus kita tulis komen panjang. Nah, kita mau sampai ke line yang selanjutnya juga kasih komen, nanti kasih komen. Nah, terus baru kita tutup nih. Nah, nanti itu semuanya ya dianggapnya cuman komen sama dia, nggak di eksekusi, nggak dijalankan programnya, nggak dianggap error. Nanti misalkan saya tulisnya kan panjang tuh, komennya panjang terus dia pindah line. Nah, itu pindah line itu nanti ada simbolnya itu namanya backslash n. Nah, itu dia pakai dibikin kayak gitu, dibikin perintah sama dia. Jadi komennya panjang terus kemudian pindah line, masih komen pindah line. Simpel keterangannya. Itu tadi fungsi dari komen
tanda pagar itu untuk satu line, terus kemudian pakai petik 2-3 kali dibuka dan juga ditutup, itu juga pakai komen. Nah terus kemudian komen juga bisa berisi karakter ya, bebas itu, pakai tanda seru, tanda pagar, tanda apa segala macam, isinya pakai karakter itu nggak apa-apa, bisa. Nah terus kemudian ini udah langsung dicoba kan ya, kalian udah nyoba kan, jangan cuma ngedengerin saya doang tapi harus dicobain. Coba, Pak. Iya, Pak. Ya karena ini kan praktikum gitu, harusnya memang di lab, tapi karena kondisi ini jadi ya memang kalian harus mencoba secara langsung. Nah terus setelah kita tadi nyetak tulisan ya, mencetak nama ataupun mencetak karakter, nah sekarang coba mencetak angka, atau angka itu tipe datanya integer. Coba kalian cetak, gimana caranya? Pakai print gitu ya, print, terus langsung 1, 2, 3 gitu. Ini enggak? Yang udah pernah nyoba? Belum nyoba? Error, Pak. Error ya kalau 1, 2, 3 ya. Nah, Iya. tapi dia nggak seperti itu, dia dipakein kurung. Itu dia pakai tanda sama sih, nggak usah pakai tanda petik di dalamnya. Dia tanda petik itu kan nanti dijelasin kalau itu gunanya untuk penanda sebuah string, itu sebuah karakter, atau sebuah string itu sebuah kalimat gitu, gabungan dari beberapa karakter. Oke, nah terus kemudian ya tipe data nanti kalian dijelasin juga tipe data. Tipe data itu ya jenis datanya jadi setiap sintaks. Kalau tulisan itu tipe datanya char atau karakter. Nah kalau angka itu tipe datanya integer. Nah nanti ada juga tipe data float. Ada yang pernah tahu nggak tipe data float itu apa? Jadi tipe data integer. Terus tipe data float. Tipe data float ini untuk bilangan decimal. Misalnya print misalkan pi ya 3.14. Nah seperti itu. Nah itu dia otomatis dari Python-nya udah kenal, udah tahu gitu tipe datanya, jadi nggak perlu dideklarasiin dulu. Jadi dia di dalam Python itu udah tahu kalau ada tanda komanya itu dia tipe datanya float gitu. Tapi kalau dari segi memorinya nanti dia sebenarnya ada tipe datanya itu. Biasanya kalau model pemrograman sebelumnya gitu ya, nggak pakai Python, pakai C atau C++, itu harus dideklarasiin dulu, misalnya integer A. Nah itu nanti dia si A ini bisa dikatakan sebuah variabel. Nanti di sini juga pakai variabel. Variabel itu sebuah karakter yang bisa menyimpan nilai. Nah kalau tadi di C++ atau C itu dia harus dideklarasi dulu kalau A ini tipe datanya integer. Terus misalkan B itu char gitu misalkan. Terus juga float itu C.
itu harus dideklarasi dulu kayak gini. Nanti kalau enggak di bawah misalkan kita tulis tuh eh, A sama dengan apa gitu ya, ataupun print A. Nah itu nanti dia kalau dia isinya karakter itu nggak bisa dipakai si variabel ini karena dia di deklarasinya di setting itu kalau A itu integer. Nah kalau pakai Python nggak perlu lagi kita mendeklarasi, si Pythonnya udah bisa ngedetect sendiri kalau si apa namanya ada tanda titiknya koma itu berarti dia bilang desimal, oh berarti dia pakai tipe datanya float. Kemudian kalau dia angka yang dimasukin itu tipe datanya integer gitu. Nah, cuman ya kalau apa namanya udah otomatis ini kalian di konsepnya di teorinya harus tahu kalau ada tipe data tuh integer, terus kemudian ada float, ada uh, chart gitu, itu harus tahu gitu. Akhirnya ntar kalian nggak tahu asal makanya saja karena nanti di pemrograman tingkat tingginya kadang harus dideklarasiin dulu itu variabelnya kayak gitu. Terus kemudian ada tipe data hexadesimal juga gitu ya. Tipe data hexadesimal contohnya misalkan gabungan print 9A sekarang pakai ketik apa langsung. Nah, ini salah satu contoh yang nggak dikenali sama si apa namanya si Python untuk tipe data hexadesimal. Masih pakai ketik. Nah itu sebenarnya masukin ke hexadesimal. Terus yang kompleks juga sama. Nah terus contoh misalkan kita bikin list ya, kita bikin urutan. Misalkan ini pembahasan lebih detailnya tentang list nanti di depan itu. Ini sekarang kita coba-coba aja apa sih yang bisa dibuat sama si Python gitu ya. List. Kalau misalkan kita mau bikin sebuah urutan angka atau kita misalkan mau bikin kotak tapi dia sebenarnya juga sebuah urutan. Jadi sebenarnya dia ada apa namanya ada tempatnya sendiri, ada memori yang dipakai dan itu bisa dijadiin variabel dan bisa diisi. Nah, ini contoh sebuah list ya. Ini nanti ada apa namanya ada pembahasan sendiri tentang list. Di situ dia sebuah urutan. Nah tapi nanti kita bisa merubah isinya ataupun nanti ketika pas dijadiin sebuah program. Nah, isinya ini bisa ditukar-tukar variabelnya, bisa diurutin, bisa diambil, bisa diisi ulang segala macam. Nah, tipe data list sama tuple bentuknya juga sama. Terus kalau dictionary itu nanti buat kita apa namanya? Ini pada kita ada gitu. Terus contohnya misalkan tinggal variabel kan ya. Variabel misalkan
hapus layarnya. Jadi kurang enak kalau udah panjang ke bawah-bawah gitu. Dia langsung geser ke bawah. Contohnya apa lagi yang bisa kita tapi kita mau ini deh, kita variabel ya, jadi kita deklarasiin variabel. Misalkan kita mau masukkan data ke dalam sebuah variabel. Ya, saya hapus dulu. Saya start dulu saya. Bikin lupa lagi. Ini atas nama jawab. Ini atas nama jawab. Nah, saya bikin baru lagi ya. Maaf Pak, mau nanya Pak. Ya. Ini punya saya boleh share screen nggak Pak? Apa? Share. Boleh share screen nggak? Punya saya cuma kayak CMD Pak, nggak ada kayak file edit format tarannya nggak ada Pak. Iya, itu berarti kamu apa namanya jalaninnya Python yang model CMD-nya pakai command line. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, coba kamu cari di dalam installernya yang modelnya ada idle-nya. Di depannya ada idle, IDLE gitu ya, idle Python gitu. Dalam kolom Python. Nah, cari file itu di dalam installernya. Jadi kamu install, nah direktorinya kamu cari di installernya. Biasanya sih kalau habis install dia langsung muncul di ini, di apa namanya menu startnya itu nanti idle-nya biasanya muncul di situ. Nanti baru muncul lagi model kayak gitu. Bisa dulu. Oh itu. Ya Pak, makasih Pak. Ketemu Pak. Ya, ini bilang. Nah, terus saya mau bikin sebuah contoh variabel. Misalkan di situ ada nama, misalkan namanya sama dengan saya.
Ini ya di Python juga ada nih apa namanya, antara command line sama editor. Nah, yang tadi yang kalian muncul di share screen kalian itu adalah editornya dari si Python, itu di editornya. Nah, terus ketika saya run nih, ada titik ya, run modul gitu saya jalanin. Nah, itu dia hasilnya dia pindahin atau dia munculkan di halaman yang lain atau di Windows yang lain untuk hasilnya. Ini saya ganti share screen-nya. Kelihatan belum yang muncul apa itu? Udah muncul belum? Sudah, Pak. Udah Pak. Ya itu ini dua layar kan ya. Nah, ya kan dua layar. Iya Pak. Ya, jadi yang sebelah kiri itu jadi editornya dia. Yang sebelah kanan itu compilernya, apa hasilnya seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan saya jelasin ya, di sini kan contoh saya bikin variabel. Jadi kan variabel itu kayak semacam apa sih istilahnya itu, identifier sebenarnya. Jadi ada istilah awalnya itu namanya identifier. Identifier itu kayak pengenal apa namanya, seluruh karakter yang dipakai di dalam program itu bisa dikatakan dia adalah identifier. Nah, terus kemudian identifier yang punya nilai itu namanya variabel. Gitu. Jadi bagian dari identifier. Nanti identifier yang punya tipe data tersendiri itu namanya tipe data. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya identifier. Nah, terus ini saya bikin sebuah variabel nih. Nah, contoh variabelnya itu misalkan saya pakai kata nama gitu ya. Nama. Nah, nama ini adalah sebuah variabel. Terus saya cetak, saya apa namanya? Saya masukkan atau saya deklarasikan basicnya di declare kalau nama itu isinya kata ini ya, kata saya nih yang saya ketik nih. Nah, terus jadi si variabel nama ini kesimpan kata saya. Nah, terus kemudian saya mau cetak isi dari si variabel nama ini. Nah, caranya ya saya print, kemudian di dalam kurung diketik nama variabelnya, terus di enter. Nah, nanti langsung dia di hasilnya muncul saya. Nah, ini benar-benar sederhana banget. Kalau pakai situ agak ribet, dia ngedeklarasiin dulu, deklarasi sih sama nama sama dengan apa gitu ya. Nah, terus kemudian untuk nyetaknya bisa ada kayak print, terus kemudian apa namanya, ada 1-2 kode gitu atau simbol yang dimasukin di sana. Kalau ini langsung dia print nama, maka muncul langsung kata saya. Itu seperti itu. Contohnya sini siapnya satu yang di nah, terus kemudian itu tadi variabel ya, itu contoh variabel. Nah, terus nah ini si variabel ini tadi kan udah kita deklarasiin kalau variabel itu nama ya, si apa namanya, isinya saya. Nah, ternyata di tengah-tengah gini, maksudnya ketika kita udah deklarasiin begitu, kita bisa langsung bisa rubah kalau si apa namanya, tipe data ataupun nilai dari sebuah nama itu bisa langsung kita ubah. Contohnya misalkan kita ganti variabel yang umur misalkan. Nah, itu kita deklarasi umur,
sama dengan 20. Selama tidak deklarasi ya, terus kita cetak isinya print umur. Ya, nanti di sana oh enggak, ini cara compile itu dijalanin plan modul itu dijalanin. Dia minta harus di save dulu yang saya ketik. Oke, bisa. Nah, baru nanti muncul di sebelah kanannya tulisan. Jadi saya ini lagi saya tulis. Terus kemudian kita langsung ganti height umur. Kita mau ganti ataupun kita mau ngecek tipe datanya umur ini apa. Nah, terus kemudian kita kasih isinya yang baru. Umur sama dengan ini. Terus kita ketik di sini. Yang kita lakukan dulu. Nah ini ya, ya di sini dilihat ini hasil nge-run modulnya tadi. Jadi saya tadi cetak yang pertama itu kan saya nih, terus kemudian di bawahnya umurnya 20, terus saya 20, terus saya cetak lagi tulisan umur sama dengan 20, nah terus langsung nyetak lagi tulisannya 20. Nah jadi ketika dia variabel umurnya ini dipakai, itu udah bisa langsung dirubah, udah langsung bisa diganti. Yang tadinya umur ini kan saya deklarasiin tipe datanya integer ya, kan dia nyetaknya angka nih 20. Kemudian di bawahnya saya deklarasiin lagi kalau umur itu ternyata char ataupun isinya kata 20. Nah begitu dia dicek, dia langsung bisa semuanya dicek gitu. Padahal kalau pada umumnya variabel itu cuma bisa dipakai satu tipe data. Jadi kalau misalkan awalnya ini dia tipe datanya integer kan 20 tadi ya, nah terus ke bawahnya itu harus integer terus si variabel umur ini. Nggak bisa tahu-tahu di bawah dia diganti jadi karakter gitu. Tapi sama Python ini udah bisa gampang dirubah gitu, udah bisa langsung diganti ketika dia deklarasikan ulang. Itu contoh dari sebuah sebuah variabel. Oke, terus kemudian kita coba bikin perhitungan sederhana gitu, tapi udah dideklarasiin. Contohnya misalkan
Kan kita coba deklarasiin P ya itu sama dengan 10, terus L sama dengan 5. Nah, terus kita bikin luas L besar sama dengan 10 kali 5. Nah, terus kita enter. Nah, di sini dia harusnya udah nampung nilai L itu sama dengan 5 kali 10 atau 50. Nah, ini kita execute. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Tadi saya deklarasiin yang P. Nah, ini tadi yang P sama dengan 50, L sama dengan 5. Nah, terus L besar sama dengan 10 kali 5. Nah, terus kita cetak L-nya, ya dia langsung dengan nampung hasilnya. Kalau L besar itu 50 kali 5. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tes. Pak, kenapa Bapak nggak tulis P kali L terus di enter, Pak? Kan sama-sama 50, Pak. Langsung dihitung sama mereka, Pak. Sama si Python-nya, Pak. P kali L sama 50. Iya, bisa aja. Kalau ini kan saya maksudnya ngasih contoh si L besar ini untuk nampung nilai, untuk nampung apa namanya? Nampung nilai si variabel P tadi. P kali L. Terus enter. Kita run. Error nih. Sorry, P kecil ini. Saya jalan, Pak. P kecil, sorry. P kali I, Pak. Ini yang Semua kecil ini, L Pak. kecil. Ini bisa tuh L kecil. Oh, ada P besar. Mungkin L kecil sama L besar dihitung sama, Pak. Kalau saya dibikinnya jadi PIL, Pak. Jadi 5-nya itu I, Pak. Jadi saya P kali I, Pak. Coba. P kali Ya, ini kesalahan ngetik aja. Tetap bisa, Pak. Saya P kali L Munculnya 500, apa? Pak. Munculnya 500. Kalau di sini dia 500, Pak. Kalau P kali L 500, Pak. Kalau P dikali I 50. langsung nilainya gitu. Nggak ada apa namanya? Nggak ngeprint dulu. Apa pakai ngeprint dulu? Enggak, Pak. Pakai Saya langsung klik gitu. P bintang L sama dengan 500. Apa langsung enter terus di bawahnya langsung 500, Pak. Itu kamu langsung deklarasi nih itu berarti P kali 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 sama dengan 500 gitu gini. Enggak, Pak. Langsung saya enter, Pak. Kayak Bapak, cuma saya langsung ke print, Pak. Enggak, berarti P Apa kali maksudnya langsung ke deklarasi langsung diproses sama mereka, Pak? iya enggak maksudnya Sama ini ya, Pak. dia P kali I terus kamu langsung enter gitu. Iya, Pak. Enter terus nanti dia langsung munculnya Ini, Pak, saya taruh nih, Pak. Gini, Pak. Hasilnya gini, Pak. Taruh aja, Pak. Di chat, Pak, di chat. P kali I terus dia langsung munculnya 500. Itu ada printnya.
Yang kalau print coba nyobain L doang, Pak. Di bawahnya kan langsung nih. P kali L 500 Pak langsung. Kan 10 kali 5 500 tuh, Pak. Oh, dia langsung muncul hasilnya. Iya, itu nggak ada maksudnya dia nggak ditampung di sebuah variabel. Kalau saya tadi ngasih contohnya dia L ini biar ini apa namanya nyimpen hasil dari perhitungan 5 kali 10 kali 5. Harusnya L sama dengan P kali I gitu ya. L besar Iya, Pak. L besar sama dengan P kali I, Pak. P kali L. Jadi nggak usah dimasukin nilai lagi. Error tapi juga, Pak. Ada kesalahannya P selalu di atasnya antara P sama L ini. Ya harusnya kayak gini, L sama dengan P kali ya pokoknya variabel penampung nilainya lah. Nah itu kalian coba aja apa namanya nyoba-nyoba menggunakan variabel buat nampung nilai terus kemudian dicetak lagi. Saya terjawab Pak 50. Variabel nggak? Cuman 50 doang sih jawabannya. Ada perintah printnya. Nggak ada Pak, yang L sama dengan P bintang L kecil. Oh, gitu. Kok ada variabel P besar di sini? Ini ada error P. Ini kata-kata P besarnya gitu ya. Ya, kalian coba-coba lagi aja untuk apa namanya mencoba menempatkan variabel dengan memanipulasi angka-angkanya gitu dimasukin. Kalian coba-coba sekalian dikembangkan lagi, lihat contoh-contoh yang ada, dicobain. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya absen dulu. Kalau Pak mau nanya, kalau Ya. misalnya contoh mau ditambah atau dikurang tetap begitu Pak? Iya, kayak gitu itu apa namanya operasi sederhana, beroperasi sederhana. Jadi coba ditambahin, dikurang, dikali, dibagi. Baik Pak, terima kasih. Yang penting kalian di sini kan baru belajar konsep pemrograman, itu model-modelnya seperti apa. Nah, itu kalian cobain aja kayak gitu. Kira-kira nanti ya semakin lama semakin banyak simbol-simbolnya. Raden Haryo Agung Bagaskara nggak ada ya. Wahyu Alif Hendrawan, Hadir, Pak. Dafa Syarif, apa ada? Pak, hadir Pak. Maisyarah, ada. Hadir, Pak. Rian Surya Pratama, Hadir Pak, hadir. Dinda Nurul Aulia, Hadir Pak. Heru Ahmad, Hadir Pak. Hadir. Faras Hadir, Pak. Mustafa, Hadir Pak. Dimas, Hadir Pak. Mas Adi, Hadir Pak. Aklis, Hadir Pak. yuk Aklis, yuk ada. Hadir Pak. Khairul Musta'an. Hadir Pak. Kamu lagi di kantor itu apa di tempat nongkrong? Di tempat kerja, Pak. Tadi jam 5 ada matkul langsung jadinya. Oh, Terus lanjut matkul Bapak. terus pulang jam berapa nanti tuh? Setelah ini mungkin, Pak. Dekat rumah. Ya, setengah jam lah, Pak. Kata Alfaris, Hadir Pak. Muhammad Faiz, Hadir Pak. Hadir Pak. ya. Iya. Fikri Faza,
Ayo Pak, hadir Pak. Josi Gunawan. Josi Gunawan. Nggak ada ya. Cahyoga Wisma. Hadir Pak. Belum kan? Hadir Pak, hadir Pak. Ya, Yusuf Malik. Hadir Pak. Galang Prasetyo. Hadir Pak. Ahmad Hussein. Hadir Pak, hadir. Rizka Tiara. Hadir Pak. Hey. Ada yang belum dipanggil? Saya Pak, Siapa? Gabriel Pak. Gabriel Trisandro Pak. Jadi validasi belum? Udah divalidasi Pak. Ada lagi yang belum dipanggil? Oke, kalau nggak ada nanti saya share tugas ya, share tugas di Classroom atau di Google. Baik Pak. Terus kalian juga kumpulin di situ, di forumnya. Saya bikin di forum, saya kasih tugasnya di situ. Oke, Baik Pak. baik. Sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya. Bentar. Dibuka dulu itunya, kameranya. Saya mau ini screenshot buat saya upload ke portal buat bukti video conference kita. Dibuka semuanya, coba kameranya. Ini yang bawah nih, Guru Prasetya. Apa lagi? Oke. Budi. Oke. Baik, cukup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Pak, sama-sama Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, selamat malam. Pak, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi